Prakata, Om Swastiastu. Buku kepertama dan kedua telah saudara terima. Dan kini buku jilid ketiga telah ada pada tangan saudara sebagai keluarga Nitya Swayoga Adnyana. Dan saya selalu berusaha dengan sekuat tenaga yang ada pada diri saya untuk memenuhi permintaan saudara, demi terbukanya jalan yang akan saudara tempuh. Dalam buku ini pula, saya minta maaf lagi, semua kekurangan-kekurangan yang saudara dapati dalam buku ini, mengingat dengan kekurangan yang ada pada diri saya. Om Santi, 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 Om. Cakranegara, 25 Mei 1973, oleh I. Nengasika W.M. Setelah saya menceritakan cerita Mahabharata yang saya bagi dalam beberapa jilid. Jilid pertama adalah asal mula dari cerita Mahabharata yang dipandang merupakan cerita suci. Dengan pandangan-pandangan terhadap buku Mahabharata, terlintaslah dalam pikiran saya untuk sekedar mengungkapkannya. Apa yang saya dapat petik daripadanya, seperti juga telah saya jelaskan pada buku pertama dan kedua, tak lupa saya mohon maaf pada pembaca. Dalam cerita ini saya akan ceritakan lanjutannya yang disebut Perang Baratayuda. Kesatu, marilah saya mulai saja. Setelah Pandawa terlepas dari hukuman selama 13 tahun, timbullah niatnya untuk menuntut hak miliknya sebagian dari Hastinapura. Oleh karena diadakan perundingan yang dihadiri oleh Drupada, Baladewa, Krishna, Satyaki dan raja lainnya. Drupadi sebagai protokolnya. Setelah Drupadi menguraikan maksud dan tujuan dari perundingan itu, ialah untuk menuntut sebagian dari Hastina sebagai hak milik Pandawa. Keputusan adalah mengirimkan seorang utusan. Sebelum itu Krishna telah memperingatkan kemungkinan-kemungkinannya, bahwa Duryodhana tak akan dapat memenuhinya. Begitu juga Baladewa. Satyaki berpendapat, bila Duryodhana tidak mau menyerahkan sebagian dari Hastina, harus diminta dengan kekerasan. Dan Satyaki menyanggupi melaksanakannya. Tinggal menentukan yang akan disuruh. Seorang Puruhita, Brahmana keraton yang diutus. Tetapi hasilnya nihil. Mendengar utusan itu tak membawa hasil yang diharapkan, para raja menentukan sikap untuk memihak yang disetujuinya. Ada memihak Korawa, dan ada Pandawa. Mendengar hasil daripada utusan itu, kedua belah pihak pergi ke Dwaraka menemui Batara Krishna, untuk mohon bantuan. Duryodhana datang lebih dahulu, dan langsung duduk sebelah kiri kepala Batara Krishna yang kebetulan sedang tidur. Arjuna demi melihat Duryodhana ada di sana, juga dengan maksud yang sama duduk di bawah kaki Batara Krishna. Batara Krishna bangun. Demi melihat Arjuna, dan beliau menegurnya lebih dahulu. Dan setelah melihat ke kiri dan ke kanan terlihatlah Duryodhana. Duryodhana memprotes, karena dialah yang datang terlebih dahulu. Beliau menerangkan bahwa Arjuna yang lebih dahulu beliau lihat. Namun kesemuanya akan beliau bantu. Duryodhana disuruh memilih antara 10.000 prajurit lengkap dengan senjata, dengan beliau sendiri, tapi tak ikut berperang. Pilihan Duryodhana adalah tentara. Mendengar pilihan Duryodhana itu, Arjuna sangat gembira. Arjuna mendapatkan Krishna, yang menerimanya dengan sukacitanya. Dan keduanya pamitan. Drupadi sebagai penguasa ilmu kehidupan di dunia memimpin rapat antara kekuatan maya yang baik, kekuatan kesejatian, Tuhan, dan dengan penuh kejujuran yang luhur atau dengan budi satwam. Bila sifat hidup di dunia dengan segala geraknya yang terkendali dengan budi yang luhur, akan dapat memberikan tugas suci yang mempunyai sifat tak terpengaruh oleh adanya Rabhineda dalam menuju hidup yang bahagia. Hita adalah kesejahteraan. Puru sifat tak terpengaruh. Bila hal ini dijalankan tanpa perjuangan tak mungkin akan dapat mengalahkan sifat-sifat yang penuh dengan nafsu. Dengan adanya sifat ketuhanan yang tak terpengaruh oleh adanya kekuatan yang materialis egois dengan penyerahan diri yang dilandasi bakti yang tulus, timbullah dua kelompok baru. Kedua hal itu akan mengaku menjalankan ajaran ketuhanan. Namun pengakuan yang pertama adalah dari sifat nafsu materialis, yang ingin duduk sederajat dengan Tuhan sehingga dapat memerintah Tuhan. Boleh juga saya mengambil perumpamaan dengan adanya upacara yang besar-besaran akan dapat menundukkan kebenaran yang sejati. Atau dengan kata lain uang akan dapat melebur segala dosa-dosa yang diperbuat. Tetapi lain juga dengan Arjuna yang mau berada di kaki kebenaran sebagai alat kebenaran. Kebenaranlah yang dapat memerintah ilmu pengetahuan itu, sehingga benar arahnya. Yang loba materi akan diberikan materi, yang tak dapat menolong dirinya. Tetapi yang mendapatkan Tuhan, kebenaran sejati, adalah kebijaksanaan yang ditujukan untuk menjalankan perintah Tuhan.
Dengan demikian akan dapat menolong dirinya. Kebenaran akan selalu menuntut ilmu ke arah kebahagiaan abadi. Inilah yang dapat saya petikan di dalam cerita tadi. Jumlah 10.000 prajurit adalah jumlah 10 indria dalam ketiga geraknya, akan tak mendapatkan kenikmatannya. 30 adalah berarti dalam tindakan trikayanya yang kosong. 10 juga berarti prawartining trikaya, yang akan menimbulkan adanya dasa sila. Tata susila, dasa sila yang dikuasai oleh kepamrihan akan menghasilkan buahnya yang tak dapat menyelamatkan dirimu. Oleh karena itu hendaknya tak usah meniru etika dasa sila yang dilaksanakan oleh Duryodhana. Sekarang saya lanjutkan dengan tipu muslihat yang dijalankan Duryodhana untuk mencari bala bantuan. Yang pertama adalah Salya yang menjadi korbannya, dengan memberikan santapan yang enak-enak, dan setelah itu dibarengi dengan kata-kata bujukan. Salya akhirnya memihak Korawa. Tetapi Salya walaupun menyesali dirinya, namun dia meneruskan juga ke Wirata dan menceritakan pada Pandawa, dengan janji akan menolongnya dengan secara rahasia. Yudhistira memutuskan Salya, dengan nanti waktu mengusiri kereta perang Karna, tidak dengan semestinya. Setelah itu Salya pulang. Hal ini saya pandang agak penting. Walaupun baru sedikit saja cerita yang saya ceritakan, dan segera saja saya ulas. Salya adalah sumber adanya perasaan menikmati kenikmatan dunia. Lain halnya dengan karena sumber perasaan yang menyangkut harga diri. Kenikmatan yang ada di dunia ini sangat mempengaruhi suatu pertimbangan. Kenikmatan yang pernah dicicipi melalui panca indera sangat mengikat. Sulit sekali akan meninggalkan perasaan yang demikian. Dengan kelezatan dari makanan, dapat melupakan kebenaran. Dengan kenikmatan orang dapat sengsara. Dengan kenikmatan orang akan dapat melupakan harga dirinya. Oleh karena itu benarlah apa yang diucapkan oleh Bhagavad Gita, bahwa kesengsaraan adalah manis pada mulanya, dan pahit akhirnya. Oleh karena itu, bila dipergunakan pengertian dari ilmu pengetahuan akan dapat membebaskan dari pengaruh kenikmatan dunia yang akan dapat memberi kesengsaraan dan kematian. Sifat ketergantungan akan selalu dapat membelokkan kebenaran dengan alasan-alasan yang dibuat-buat, sehingga kebenaran tak akan dapat hidup. Setelah sadar dengan penuh penyesalan, akan menuju kebenaran. Kebenaran juga memperingatkan, agar nanti bila timbul perasaan harga diri yang terselimut demi kenikmatan, berilah dia makanan. Kedua, Salya telah tertipu. Drestarastra ingin berunding agar tak terjadi perang Baratayuda. Sanjaya diutus. Namun dia tak dapat bujuk putranya sendiri. Pandawa hanya minta agar sebagian dari Hastina dikembalikan, seperti Warekasala, Kanyakunya, Kusastala, Makandi dan Waranawata. Duryodhana percaya akan kekuatan bala tentaranya yang banyak. Para Korawa sibuk. Perundingan-perundingan diadakan untuk menanggapi permintaan Pandawa. Pandawa pun berunding lagi. Batara Krishna akan menjadi utusan ke Korawa. Beliau menaiki kereta yang dikusiri oleh Satyaki. Demi sampai di Tegal Kuruksetra, tiba-tiba datanglah Resi Parasu, Resi Kanwa, Resi Janaka dan Resi Narada. Keempat dewa akan menyaksikan perundingan antara Krishna dengan Korawa. Duryodhana lain lagi. Menyusun barisan yang tersembunyi, yang akan menyerang bila perundingan gagal. Dan juga mengumpulkan para tua-tua seperti Bhisma, Krepa, Drona, dan Salya untuk menerima Krishna. Penyambutan diadakan dengan meriah. Penghormatan terhadap Batara Krishna dengan sehikmat-hikmatnya dan mewah turah. Beliau dijemput oleh Sakuni. Beliau dipersilahkan menikmati sesajian yang disediakan sebelum perundingan dimulai. Krishna tidak mau, dan akan menikmatinya setelah perundingan selesai. Batara Krishna menerangkan maksud dan tujuan kedatangannya. Duryodhana dapat menyetujui Hastina dibagi dua. Hal ini dapat disaksikan oleh keempat dewa-dewa tadi. Setelah selesainya perundingan yang sudah berhasil dengan baik, para dewa kembali pulang ke kahyangan. Demi melihat bahwa para dewa telah kembali ke kahyangan, Duryodhana menarik kembali katanya. Malah berkata dengan sombongnya, Pandawa tidak akan diberikan, dan akan dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Semua yang hadir terkejut. Duryodhana marah. Sakuni yang tahu isyarat mengerahkan bala tentaranya yang tersembunyi untuk menyerang Batara Krishna. Batara Krishna tahu akan hal itu. Beliau bertriwikrama, menjadi raksasa yang maha besar. Seketika itu para Korawa lari. Datanglah para Brahmana memohon agar beliau menghentikan, dan bersalin rupa lagi. Setelah itu beliau meninggalkan Hastina menuju Wirata.
Dalam perjalanan beliau bertemu dengan Karna. Beliau bersama mengunjungi Dewi Kunti. Beginilah berkecamuknya antara perasaan, keinginan dan pikiran. Kebenaran, kenikmatan dunia, egois, kejujuran dan ketidakjujuran silih berganti mendapatkan kemenangan. Dengan kebiasaan yang buta dan bodoh, dengan jalan tindakan orang tanpa pengetahuan, dan ingin memberikan pertimbangan, dan tidak dapat menguasai perasaan egois materialis, akan sukar dapat menemukan hasil yang baik. Bagaimana mungkin Drestarastra akan dapat mengalahkan Duryodhana sebagai anak kecintaannya? Tak mungkin. Pandawa hanya menuntut Ureka Satala yang mempunyai arti mau mengamalkan tenaga yang dimiliki demi kepentingan dunia, Kusastala yang bermakna mengorbankan perasaan, Kanyakunya, mau beramal dengan materi, Makandi yang berarti turut membuat kemakmuran dunia, Waranawata dengan mengakui sifat kebenaran Tuhan sebagai penguasa yang agung. Bila sifat-sifat ini telah dapat dihidupkan seperti melakukan korban tenaga, perasaan, keterikatan akan hasil, pamrih, harta benda, dan bakti oleh Korawa kepada Pandawa si pembawa pengertian hidup beragama, maka dunia tidak akan goncang. Kelima permintaan itu tak dapat dipenuhi oleh Duryodhana. Malah dengan tipu muslihatnya akan menaklukkan Krishna. Di dalam pergolakan mengenai pelebur nafsu, datanglah kekuatan-kekuatan yang baik seperti Parasu yang membawa kebaikan yang suci, Kanwa yang memberi pengertian hidup sebagai manusia, Janaka yang memberikan pengertian hidup bermasyarakat di dunia, Narada suatu kekuatan yang membawa kebijaksanaan Tuhan. Bila keempatnya ada, maka kekuatan nafsu material akan lenyap, kebenaranlah yang muncul. Namun bila keempat kebenaran itu telah hilang, kembalilah sifat adharma akan merajalela. Pertama dipersiapkan tentara yang bersembunyi yang dipimpin oleh Sakuni. Berarti sifat yang selalu bersifat dua, keraguan dan kebimbangan, bila hal yang dikerjakan itu tidak berhasil. Takut kalau sifat lobanya akan memiliki kemakmuran itu akan hilang. Bila kemakmurannya akan hilang, sifat loba akan langsung melakukan tugas. Kedua dipanggilnya Bisma yang bersifat menampung semuanya. Krepa yang memberikan arah agar selalu dapat menikmatinya, Drona akan memberikan ilmu untuk dapat menambah apa yang dicari, Salya berusaha untuk menikmati hasil yang diperoleh sebagai pemuas indera. Keempat sifat ini akan mempengaruhi sifat-sifat kebenaran ketuhanan. Ketiga dengan pesta yang mewah turah, dengan materi yang berlebih-lebihan agar Tuhan senang dan mau dipengaruhi oleh sifat dunia yang tidak baik. Namun Tuhan tetap Tuhan. Kebenaran tetap kebenaran. Kebenaran sejati tak akan terpengaruh oleh materi yang tak baik. Walaupun bagaimana caranya mempengaruhi, toh tetap tak terpengaruh. Materi yang tidak baik yang dikorbankan dengan tekad pamrih, walaupun diarahkan agar merupakan korban suci, dewayatnya, dengan pengetahuan pamrih yang hanya dikendalikan agar dapat menikmati apa yang dikorbankan, toh tidak ada gunanya. Apalagi dengan perhitungan untung rugi. Keadaan yang demikian malah menimbulkan marah dari Tuhan yang Maha Hebat. Bila sudah mendapatkan marah beliau, barulah mencari Brahmana, ilmu akan ketuhanan, agar dapat diampuni. Oleh karena itu tak perlu materi yang ditonjolkan, yang hanya pemuas nafsu yang menimbulkan kesengsaraan, lebih baik dengan ketulusan hati menyerahkan diri dengan ilmu pengetahuan untuk melaksanakan titah Tuhan, ajaran agama. Setelah perasaan reda di amuk kemarahan yang amat sangat, barulah berpikir bahwa yang ada ini adalah milik Tuhan. Dalam perjalanan ke Wirata, timbullah perasaan harga diri dan perasaan ketuhanan bersatu menuju Dewi Kunti, bersatu dalam konsentrasi sebagai penyebabnya. Ketiga, tinggalkan saja dulu persidangan Korawa dan Krishna, dan sekarang dilanjutkan dengan pertemuan antara Dewi Kunti, Krishna dan Karna. Karna tidak dapat menerima nasihat ibunya yang memperingatkan agar Karna memihak Pandawa dan meninggalkan Duryodhana. Juga dinasihatkan bahwa Karna dan Pandawa adalah bersaudara. Diperingatkan pula bahwa Duryodhana adalah di pihak yang salah. Namun Karna tetap pada pendiriannya memihak Korawa. Karna juga menanyakan mengapa dirinya dibuang. Dengan perasaan iba, Dewi Kunti pun menangis. Begitu juga nasihat Krishna yang panjang lebar, namun tak dapat melemahkan hati sang Karna. Sampai dengan hubungan antara Karna dengan Salya yang hanya karena sama menjadi Ratu Mandraka. Karna tahu keadaan dan juga tahu bahwa Duryodhana dan dirinya di pihak yang salah dan akan kalah, tetapi karena sifat satrianya, dan karena berhutang budi pada Duryodhana yang mengangkat martabatnya menjadikan Adipati Angga.
Setelah Krishna tidak dapat melemahkan jiwa Karna, Krishna pun merasakan dirinya telah melakukan tugas sebagai saudara tua. Dewi Kunti pun berpesan agar putra Pandawa tidak ragu-ragu lagi dalam pertempuran. Demikian pesan yang dibawa Batara Krishna. Melihat dari jalan cerita antara Krishna dan Karna, saya sangat tertarik sekali. Karna sebagai perasaan mempertahankan harga diri yang tidak mau mengikuti yang benar, walaupun dia sendiri jelas telah tahu bahwa dirinya ada di pihak yang salah. Dan juga tahu bahwa dirinya menyalahi agama. Memang sulit untuk mengalahkan perasaan harga diri yang takut direndahkan, malah tahu pula akan membawa kematian. Perlukah harga diri itu dipertahankan? Dengan mempertahankan diri yang membuta, dan dengan tidak mau minta maaf akan segala kesalahan, sulitlah akan menjumpai keselamatan, apalagi akan menemukan kebahagiaan. Bila harga diri yang hanya mempertahankan hal-hal yang salah, baik ditinjau dari segi berpikir yang rasional, keagamaan, dan hidup berdampingan, sengsaralah yang menjadikan akibat. Berani mengalahkan harga diri, dapat saling memaafkan, dan penuh jiwa toleran akan dapat membawa kehidupan yang bahagia tentram lahir batin. Bila hal itu belum terkalahkan, akan dapat menyebabkan perang yang terus-menerus dalam diri setiap pribadi. Kebenaran akan pergi meninggalkannya, dan akan menyusun suatu barisan tempur untuk mengalahkan sifat adharma. Keempat, perundingan antara Korawa dan Pandawa yang diwakili oleh Krishna gagal. Para dewa marah, karena Duryodhana tak menepati janjinya. Para Pandawa tak sabar. Terjadilah perundingan dengan Raja Matsya sebagai ketua. Yudhishthira diperintahkan untuk mengerahkan semua prajuritnya, Batara Krishna sebagai pengatur siasat. Seluruh kerajaan Wirata dengan seisinya sebagai perbekalannya. Segala biaya agar dipergunakan semua yang ada di Wirata. Batara Krishna sebagai tenaga pengatur, memberikan tugas pada Drestadyumna sebagai panglima perang pertama. Menurut pendapat Batara Krishna, Drestadyumna lah yang akan dapat membunuh Bagawan Drona. Dan Batara Krishna memberikan semangat tempur kepada semua prajurit Pandawa, demi merebut tumpah darah yang dikuasai musuh. Tugas Satria ialah, membela kedaulatan negeri, memberantas sifat angkara, penghalang kesejahteraan nusa bangsa, dan selalu cinta nusa bangsa, sesama, dan cinta kebenaran dan keadilan. Dalam perjuangan percaya akan diri sendiri dalam melakukan dharma, mati adalah surga, hidup adalah mukti. Berjuanglah! Setelah mendengar nasihat serta petunjuk-petunjuk dari Batara Krishna, maka semua prajurit Pandawa dengan semua panglima-panglima perangnya menuju Tegal Kuruksetra. Di sini dapat disebutkan raja yang ikut membantu Pandawa. 1. Sang Drestaketu dari negeri Cedi. 2. Sang Jarasandha dengan putranya Jayatsena dari Dasarna. 3. Sang Hiranyawarma, sebagai mertua Srikandi dari Dasarna. 4. Raja Kuntiboja, bapak angkat Dewi Kunti. 5. Raja Kasi, mertua Bhima. 6. Sang Satyaki dengan prajurit bangsa Satwaka. 7. Sang Padya dari Mathura Selatan. Demikianlah kejadian, bila sifat kebenaran yang penuh pengertian itu tidak dapat terlaksana. Unsur kebenaran akan bangun dan bergerak dan berusaha dengan segala kekuatan yang ada. Begitu juga yang berkecamuk dalam setiap diri seseorang, bila hal-hal yang benar tidak dapat menemukan tempatnya. Siapa saja, bila melihat sesuatu yang benar tidak akan mendapat tempat. Timbullah suatu kekuatan baru yang akan melabrak kehidupan yang salah, yang dengan seenaknya menguasai tempat. Demikian juga bila tempat-tempat itu dikuasai oleh unsur-unsur yang tidak baik, jahat, penipu, licik, dengan kekuasaannya berbuat semaunya, dengan pengetahuannya untuk menyengsarakan orang lain. Demi kehidupan yang harmonis, hidup berdampingan yang penuh rasa persaudaraan, dan demi selamatnya kebenaran, dan agama serta bangsa dan tanah air, di bawah pengaturan kebenaran Tuhan, saya kira sanggup akan mengorbankan dirinya. Inilah yang menjadi pegangan teguh bagi Pandawa dan rakyat Wirata untuk berkorban dan bertempur. Dengan bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa, kebenaran pasti menang. Satyam Ewa Jayate. Inilah yang dapat saya ambilkan dari keikhlasan Raja Wirata dan dari keikhlasan Pandawa untuk bertempur. Oleh karena itu berjuanglah mengalahkan sifat yang gelap dan adharma. Adapun yang akan membantu dalam mengalahkan sifat gelap dan loba walaupun dengan bala bantuannya yang banyak jumlahnya, namun akan dapat dikalahkan. Drestaketu sebagai pemimpin adat atau agama, yang bersumber dari Cedi yang berarti yang menjadi perintah Tuhan, Adi.
Dengan pimpinan agama yang membawa sifat ketuhanan akan dapat mengalahkan kegelapan dalam sifat yang gelap dan loba atau yang materialis egoistis. Jayatsena sebagai tenaga muda yang penuh semangat dalam usaha memenuhi kehidupan yang bersumber dari kekuatan baik atau usaha yang baik dengan kehalusan budinya. Sang Hiranyawarma sebagai sumber mencari dan yang melahirkan atau mencari dari Ibu Pertiwi. Srikandi ilmu mencari materi sebagai pengisi hidup sebagai hasil dari pengetahuan pemenuhan hidup yang baik. Kunti Boja adalah konsentrasi dalam segala aktivitas dunia, agar apa yang dicari dapat diketemukan. Kasih, mertua Bima atau merupakan sifat mau memberi dari apa yang dimiliki, berarti dapat memikirkan orang lain. Tanpa sifat Asi akan sukar melakukan amal. Pandya dapat menggunakan kekuatan yang ada dengan baik. Bila ketujuh sifat yang dibawakan oleh ketujuh raja yang akan membantu Pandawa, sulitlah suatu pengertian hidup beragama akan dapat dikalahkan di dalam pertempuran melawan Korawa. Ketujuh sifat itu ialah taat kepada pimpinan agama, mempunyai usaha serta kemauan yang kuat, swadaya, dapat mencari sendiri dari sumbernya, hiranya, yang melahirkan, dapat menyatukan pikiran atau kerja, penuh dengan tatwamasi, jujur, luhur budinya dan mempunyai keterampilan, ilmu pengetahuan kerja, maka sifat yang dibawa oleh Korawa akan dapat dikalahkan. Nah, inilah yang dapat saya cari dalam menanggapi dan mengulas cerita di atas. Inilah suatu hal yang perlu, mengapa orang lain dapat menemukan kehidupan yang bahagia, dan dapat hidup dengan kemakmuran. Mengapa pula materi dapat menenteramkan hidup, dan bukan menyengsarakan hidup seperti Korawa yang penuh materi, yang menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan serta kematiannya. Pengendalianlah yang perlu, baik dalam mencari maupun dalam penggunaannya. Bila hal itu dapat dilaksanakan, hidup di dunia ini adalah bahagia. Kelima, di atas telah saya ceritakan raja yang memihak Pandawa. Sekarang demikian juga halnya dengan Korawa. Korawa pun mengadakan perundingan untuk membicarakan bagaimana caranya untuk mengalahkan Pandawa. Juga dibicarakan siapa yang akan menjadi panglima perangnya. Sudah pimpinan ada pada Duryodhana. Setelah mengalami perdebatan sengit antara Drona, Bhisma, Salya, Karna, maka didapat suatu kesimpulan Bhismalah yang menjadi panglima perangnya. Setelah itu mereka berangkat ke Tegal Kuruksetra sebagai medan perang. Adapun raja yang membantu Korawa ialah 1. Raja Rukmi, ipar Batara Krishna, yang tadinya akan memihak Pandawa ditolak karena merasa dirinya lebih tinggi. 2. Bhisma. 3. Drona dan Aswatama. 4. Raja Bagadeta dari Srawatipura. 5. Sakuni dan saudaranya. 6. Raja Salya dari Madraka. 7. Karna, Adipati Angga. 8. Jayadrata dari Sindu. 9. Gardapati Raja Negeri Trigarta. 10. Raja Malawa. 11. Raja Cedaka. 12. Raja Pratipea. 13. Raja Kamboja. 14. Raja Wesaya dari Lokapura. 15. Ular Hardawalika. 16. Beberapa raksasa. Demikianlah jumlah raja yang membantu Korawa dalam mengalahkan Pandawa. Kalau dilihat dari jumlah raja yang membantunya, dan bila dipikirkan dengan sendirinya Pandawa akan kalah. Juga bila dilihat pemilihan 10.000 orang yang bertempur dengan seorang yang tak bertempur, tentu Arjuna akan dipandang orang yang bodoh. Disinilah letaknya. Bukan yang banyak yang menentukan. Walaupun banyak tetapi buta, tentu tak akan dapat memberikan jalan mana yang akan ditempuh. Walaupun seorang tapi dapat memberikan petunjuk serta pengarahan yang tepat, yang satu lebih bermanfaat. Hanya seorang yang tahu dan berpengetahuan yang terang yang akan dapat memberikan bimbingan serta tuntunan yang dapat menuju kepada sasaran yang tepat. Di sini juga dapat dilihat jumlah yang berbeda. Antara 7 dengan 16. 1 ditambah 6 sama dengan 7. Jadi bila cara berhitungnya demikian maka jumlahnya jadi sama. 7 berlawanan dengan 7. 7 berarti kejujuran. Jujur dalam semua gerakan, baik berpikir, berbicara dan berbuat, juga mempunyai pengertian yang jujur pula. Jadi keduanya jujur. Ada jujur dalam membawakan sifat dharma, ada juga jujur dalam membawa sifat adharma. Kejujuran dalam sifat dharma sama dengan sabta resi atau sabta dewata. Jujur dalam membawakan sifat adharma disebut sabta timira. Nah, tahulah sekarang sebagai sebab musabab terjadinya pertempuran itu. Karena adanya kedua sifat itulah yang akan membantu terjadinya perang Baratayuda.
Sekarang saya akan mencobakan diri untuk mencari pengertian yang masing-masing dari yang membantu Korawa. Raja Rukmini sebenarnya adalah suatu pemenuhan dalam memenuhi kepentingan badan jasmani. Hal ini ditolak karena dia meminta dipenuhi terlebih dahulu. Bhisma sebagai wadah yang mau menyimpan saja. Drona dan Aswatthama yang memberikan pengetahuan yang tidak baik. Bagadita yang menunjukkan kepada keselamatan dalam memelihara badannya saja. Sakuni selalu memberikan pertimbangan kepada pemenuhan nafsu jasmania. Salya selalu mementingkan kenikmatan yang dapat dinikmati oleh indria. Karena hanya mempertahankan perasaan harga diri melulu. Jayadrata hanya mementingkan keagungan dunia. Gardapati yang hanya menyelamatkan hidup di dunia maya. Malawa yang selalu membawa sifat yang mengotori. Cedaka adalah mempunyai kesaktian kotor atau black magic. Pratipya ingin langsung menikmati hasil yang diperbuat. Kamboja yang selalu berbuat bila dipandang atau agar perbuatannya dihargai. Wesaya suka berprasangka, Hardawalika suka menunjukkan kekuatan materi, show, dalam memenuhi keperluan materi. Raksasa yang menunjukkan kelobaannya. Korawa yang mempunyai sifat ke-16 tadi, yang 10 adalah pemenuhan dasendria. 10 menjadi satu yang disebut ragadwesa atau nafsu yang membuat sengsara. 6 adalah sadripunya. Setelah itu menjadi takbur. Dari ketakburannya itu menimbulkan pandangan yang gelap akan kenyataan. Nah, bila hal ini terpelihara baik dalam diri, akan dapat menjerumuskan diri sendiri. Oleh karena itu sebagaimana Sapta Timira adalah kemabukan yang disebabkan oleh rupa yang tampan, kekayaan yang banyak, kepandaian, keturunan orang yang tinggi dan terhormat, keremajaan, kekuatan yang dimiliki, dan kejayaan. Dengan melihat keadaan yang demikian itu biasanya hal-hal yang ada di luar akan menjadi remeh. Siapakah yang meremehkan, merendahkannya, tak lain dari sifat aku. Di samping hal-hal yang tadi, perlu juga sedikit saya ungkapkan mengenai kata Mahabharata, Tegal Kuruksetra dan Baratayuda. Menurut anggapan saya Mahabharata itu berasal dari Maha yang berarti besar atau luas, Bara yang berarti kandang, wadah, kurungan atau badan. Jadi Mahabharata adalah merupakan kandang yang sangat besar dan luas. Atau badan itu merupakan wadah yang sangat besar. Tegal adalah lapangan atau medan. Kuru adalah keinginan badan dan segala kekuatan yang disebut nafsu. Ksetra adalah juga medan peleburan. Jadi menurut pengertian yang dapat saya berikan bahwa Tegal Kuruksetra adalah medan pertempuran yang ada dalam badan untuk melebur nafsu-nafsu keinginan badaniah. Baratayuda adalah mengandung arti pertempuran yang ada dalam badan. Di dalam badan ada dua kekuatan yaitu kekuatan baik, Pandawa, dan kekuatan buruk, Korawa. Korawa berasal dari Kuru yang berarti nafsu. Kedua kekuatan itu akan bertempur dalam badan antara maksud baik dan jahat. Antara dharma dan adharma. Mana yang akan diturut, karena semua itu mempunyai alasan yang sama benar ditinjau oleh mereka sendiri. Sekarang dipersilahkannya untuk memilih dengan segala akibat-akibatnya. Keenam, lupakan saja dulu, dan marilah dilihat pertempuran yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak. Setelah mereka semua berkumpul, dan menyusun barisan masing-masing dengan cara yang dipandang sudah baik dan kuat, dan keduanya menghadapkan panglima-panglima perangnya masing-masing. Pertama berhadapan antara Bhisma yang menjadi panglima perang Korawa dan Arya Seta sebagai panglima perang Pandawa. Pertempuran tahap pertama, Bhisma dapat ditendang dan jatuh di Sungai Gangga. Di sana ia berjumpa dengan ibunya Dewi Gangga. Dewi Gangga terkejut dengan kekalahan Bhisma, anaknya. Bhisma diberikan kekuatan baru yang tak terkalahkan. Bhisma maju ke medan perang lagi. Pertempuran dengan Arya Seta dimulai dengan akhir kematian dari Arya Seta. Korawa bersorak gembira karena Bhisma menang. Sekarang gilirannya saya akan mengulas. Bila saya melihat nama Arya Seta teringatlah akan arti dari Ita atau Hita yang berarti kesejahteraan. Bagaimanapun, kesejahteraan materi yang diberikan, bila wadah yang menyimpan itu sangat loba, tentu tak akan dapat memenuhinya. Alat pemberi kesejahteraan, usaha-usaha, dalam mencari akan menjumpai kegagalan. Oleh karena itu wajarlah, bila Arya Seta tidak akan dapat mengalahkan Bhisma, dan malah akan mati olehnya. Pihak yang loba bersorak gembira lega dan puas. Kekalahan wadah itu, sesaat penuh. Sekarang kenyang, sebentar lapar, karena sari-sari makanan, amerta, telah terisap dan ampasnya telah dikeluarkan. Perut menjadi lapar kembali.
Begitu juga bagaimanapun segala indria itu dipenuhi dan puas, namun setelah itu, air sungai mengalir, akan ingin lagi. Inilah Bhisma putra Gangga. Ketujuh, dengan kekalahan Arya Seta, Pandawa bersedih. Namun Krishna sangat marah. Beliau memerintahkan Arjuna untuk menghadapinya. Arjuna sampai di medan pertempuran, hatinya menjadi lemah. Senjata jatuh, demi melihat yang akan dilawan. Yang akan menjadi musuhnya seperti Bhisma, Drona dan seluruh keluarganya para Korawa. Kesemuanya itu adalah darah Kuru dan gurunya yang tak pantas dilawan. Tetapi atas nasihat Batara Krishna yang bijaksana, Arjuna dapat pulih kembali semangat tempurnya. Nasihat beliau yang isinya antara lain, memperingatkan akan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang satria. Juga diperingatkan, bahwa pertempuran itu bukanlah melawan keluarga, atau guru, tetapi pertempuran menghancurkan sifat-sifat yang gelap, jahat, dengki dan angkara murka. Dan juga diperingatkan, bahwa jiwa itu tak bisa dibunuh oleh siapa saja. Jiwa itu tak dapat dibinasakan. Tetapi wadahnya yang melakukan sifat-sifat adharma maka perlu harus dibunuh. Dengan demikian, berarti dapat melakukan yadnya agar tidak itu lagi, dan malah akan melahirkan hidup yang baik. Bertempur dalam membela kebenaran dan keadilan adalah kewajiban seorang satria. Satria mempunyai semboyan mati adalah surga dan hidup adalah mukti. Dengan berbuat yang demikian, berarti telah melakukan kewajiban dan telah terbebas dari dosa. Inilah salah satu nasihat yang dapat memulihkan kembali semangat juang Arjuna. Arjuna kembali bertempur, dan langsung berhadapan dengan Bhisma. Bhisma sangat saktinya. Arjuna dibantu oleh Bima tak dapat mengalahkannya. Pandawa menjadi kacau balau. Melihat keadaan yang demikian Krishna turun tangan. Krishna mengeluarkan senjata cakra. Melihat Batara Krishna mengeluarkan cakra, Bhisma segera menyerahkan diri pada Batara Krishna. Kemudian Batara Krishna memerintahkan Srikandi untuk melawan Bhisma. Demi melihat Srikandi datang, teringatlah dirinya akan dekat pada ajalnya. Teringatlah Bhisma akan kutukan Dewi Amba. Demikian berhadapan, Bhisma yang telah menyadari dirinya akan kalah, dia menjadi lemah. Srikandi mengeluarkan panah dan langsung melepaskan anak panahnya. Arjuna melihat panah Srikandi yang tak begitu kencang larinya, Arjuna pun mengeluarkan panah serta memanahkannya agar bersatu dengan panah Srikandi. Panah Srikandi dapat mengenai dada sang Bhisma. Bhisma jatuh, tetapi dengan kesaktiannya dapat menahan kematian sampai waktu yang diinginkannya. Begitu melihat akan kekalahannya Bhisma, Korawa dan Pandawa menghentikan perangnya agar dapat memberikan penghormatan terakhir. Setelah semua pada hadir, Bhisma meminta bantal dan air agar dapat beliau tidur dan menghilangkan hausnya. Duryodhana datang dan membawakan bantal yang bagus-bagus, dengan air yang nikmat. Namun bukan itu yang dimaksudkan oleh Bhisma. Arjunalah yang dapat menebak apa sebenarnya yang diminta oleh Bhisma. Arjuna dengan anak panahnya menembus badan Bhisma. Bhisma diberikan darah sebagai minumannya. Bhisma puas. Bhisma minta agar dirinya dibawa keluar garis medan supaya dapat melihat pertempuran sampai selesai. Begitu juga beliau mengatakan, bahwa sebelum matahari berjalan ke utara beliau belum akan mati. Kebetulan matahari sedang berjalan ke selatan. Marilah saya sudahi saja dahulu. Cerita yang terlalu panjang akan dapat menyulitkan dalam memberikan ulasan. Oleh karena itu, cerita disudahi dan ulasan akan melakukan tugasnya. Bila dilihat jalan ceritanya yang mengalami banyak kesulitan dan mengapa Srikandi yang dapat mengalahkannya dan bukan Arjuna. Marilah saya mencobakan diri. Bhisma sebagai tadi, telah dapat mengalahkan Arya Seta dengan kesejahteraannya. Namun gagal. Datang Arjuna dengan kebijaksanaan ilmu pengetahuannya. Juga lumpuh. Kemauan beramal yang dibawakan Bima juga tidak dapat mengalahkan. Malah ilmu pengetahuan akan lumpuh, sebab yang akan dikalahkan itu adalah keluarganya. Maksud dari keluarganya adalah suatu pengertian semua itu ada dalam diri atau badan. Baik itu sifat jahat atau baik, juga materi yang dimiliki juga merupakan keperluan hidup. Entah apa caranya, cara baik atau tidak baik, kalau sudah menjadi milik, sulit untuk menghentikannya. Karena itu juga, adalah keperluan keselamatan. Bagaimana simpanan itu bisa diamalkan? Bagaimana dapat keinginan indria akan dihilangkan begitu saja? Bagaimana usaha yang dijalankan, walau dengan cara yang tidak sah, dan mendatangkan hasil yang akan dapat mengisi kepentingan indria itu akan dihilangkan? Sulit juga bukan?
Bagaimanapun tinggi ilmu pengetahuan yang dimiliki, tetapi melihat segala keinginannya akan kenikmatan dunia, dan demi kepentingan hidup. Apalagi yang memberi kepuasan akan duniawi akan dihilangkan begitu saja, mengalahkan itu berarti menyiksa diri sendiri. Biasanya timbul pikiran, ya, lebih baik bodoh asal mendapat kepuasan, kekayaan dan lain segalanya. Inilah yang menyebabkan kelumpuhannya Arjuna. Tetapi setelah mendapat nasihat Krishna atau dapat mengetahui hakikat ketuhanan yang diajarkan oleh agama mengenai soal hidup, barulah kesadaran itu akan timbul kembali. Barulah timbul rasa tatwamasi. Barulah kesadaran beramal tumbuh. Barulah ilmu itu dapat dipergunakan demi membela sifat kebenaran dan keadilan, keikhlasan berkorban muncul. Namun demikian, toh juga tak dapat mengalahkan Bhisma. Malah menimbulkan banyak kerugian. Untuk itu Krishna, sifat ketuhanan, menyuruh Srikandi si ilmu pengetahuan pengendali materi, harta benda, untuk keperluan hidup. Setelah sifat itu dimiliki atau pengertian itu dimiliki, dengan ilmu pengetahuan yang bijaksana, barulah dapat mengalahkan sifat suka menerima tanpa pikir itu, dapat dikalahkan. Dengan pengendalian harta benda sebagai alat pengisi keperluan hidup sosial dan individu, baik yang bersifat pengisi jasmaniah rohani, dan keperluan yadnya serta penambahan modal dapat diisi kesemuanya secara merata menurut fungsinya masing-masing, barulah sifat sebagai penerima itu dapat dikalahkan. Tanpa itu, akan sulitlah sifat Bhisma akan dapat dikalahkan. Dus berarti tidak boleh menerima begitu saja, tetapi hendaknya juga harus ingat akibatnya. Ketergantungan akan membawa kesengsaraan. Memang sulit untuk mengeluarkan yang telah diterima untuk kepentingan orang lain. Namun dengan kesadaran akan hidup yang tinggi, sesuai dengan perintah agama akan dapat menemukan kesejahteraan dalam menguasai harta benda. Ingat akan kata yang sering diucapkan oleh orang, Sarasamuscaya, sang sajana amangan sesa, yang mempunyai pengertian hendaknya, janganlah hanya memakan sendiri, tetapi korbankan lebih dahulu. Sisa korban itu barulah dimakan. Itulah yang saya maksudkan dengan sisa dari yadnya. Inilah suatu kesulitan yang ada. Keinginan untuk menikmati sendiri, karena merasa sendiri mencarinya. Dapatkah dihilangkan sifat ini? Bila hal ini telah dapat dihilangkan, keselamatan harta benda akan dapat dinikmati dengan puas dan menimbulkan kebahagiaan hidup. Begitu juga setelah Bhisma kena panahnya Srikandi, Bhisma rebah. Sebagai wadah, ia selalu minta diisi. Permintaannya agar dia dapat tenang. Dapat menghilangkan keinginannya sebagai wadah. Bila keadaan harta telah berkurang karena banyak yang keluar, dengan sendirinya harus diusahakan mengisinya kembali. Duryodhana sebagai yang membawa sifat materialis egois dengan sendirinya akan memberikan pengisi dengan harta yang didapat dengan jalan yang tidak baik. Tetapi hal itu harus diberikan suatu ilmu, agar dapat menggunakan kekuatan dari ilmu kesadaran. Dengan pengertian, dia akan tenang dan puas. Begitu juga dengan darah yang diberikan, yang mempunyai pengertian bahwa juga diberikan pemuas dari nafsu indria. Marilah saya ambilkan contoh. Bila tidak dapat tidur walaupun diberikan bantal yang empuk, bila kesusahan masih menyelimuti perasaan tentu tak dapat tidur nyenyak. Dengan kekuatan berpikir akan dapat menghilangkan kesusahan dan akan dapat membuat tidur yang nyenyak. Tetapi bila keadaan ingin akan sesuatu, diberikan ajaran kesucian tentu tidak akan dapat diterima. Ingin uang, harus diberi uang, ingin nonton diberilah nonton. Tentu puas bukan? Inilah kebijaksanaan. Orang yang gelap tak dapat membedakan antara kepentingan jasmani dan rohani. Hanya orang yang bijaksanalah yang dapat mengetahuinya. Matahari masih berjalan ke arah selatan, mengandung pengertian alam menuju penderitaan, samsara, neraka. Matahari ke arah utara menuju kebahagiaan, surga. Oleh karena itu, untuk mengalahkan iman yang kuat, berani menahan berkecamuknya perasaan dalam badan, diri, dengan penderitaan yang diderita, dalam keadaan luka, tanpa menyesali. Oleh karena itu harus berani menderita untuk dapat mengalahkan penderitaan, tanpa berani menderita, tak akan dapat mengalahkan penderitaan. Kesedihan dalam penderitaan adalah sesuatu kewajaran. Dengan kesedihan akan dapat membedakan bahwa itu adalah sebab dari kenikmatan yang buta. Dengan pengalaman akan tahu memilih mana yang benar dan mana yang salah. Inilah Bhisma di pinggir medan. Kedelapan, marilah kita tinggalkan kematiannya Bhisma. Bhisma sedang melihat pertempuran dari cucunya. Bagaimana akhirnya?
Saya akan lanjutkan dengan gugurnya Abhimanyu putra Arjuna oleh Jayadrata. Abhimanyu yang baru saja berumur 16 tahun, mengadakan pertempuran terpisah dengan para Pandawa. Ini adalah tipu muslihat Korawa. Abhimanyu yang sakti itu dapat mengelakkan atau dapat menerobos pasukan Resi Drona, Aswatama, Krepa, Karna dan lain raja pembela Korawa. Malah dapat membunuh putra Duryodhana sendiri. Dusasana dapat dilukai, dan Raja Jayadrata datang menolong Korawa. Namun akhirnya Abhimanyu dapat dikalahkan oleh Jayadrata. Demi Arjuna mendengar kematian Abhimanyu, Arjuna bersumpah akan dapat membunuh Jayadrata esok harinya. Mendengar sumpah Arjuna, Korawa menyusun kekuatan agar Jayadrata dapat diselamatkan sampai matahari tenggelam esok. Dengan demikian Arjuna akan membakar diri. Mendengar itu Batara Krishna sangat bersedih, begitu juga para Pandawa dan raja-raja lainnya. Arjuna terus mengamuk. Matahari telah mendekati sore. Jayadrata belum dapat diketemukan. Batara Krishna mengeluarkan senjata cakramnya dan dilepas untuk menutupi matahari. Dunia menjadi gelap. Korawa mengira hari telah malam. Korawa gembira. Jayadrata keluar dari persembunyiannya. Begitu pula Arjuna terus mengamuk, Resi Drona dapat menangkap Yudhishthira. Satyaki tahu akan hal itu. Dia menyerang Drona dan dapat membebaskan Yudhishthira. Arjuna sebelumnya telah meraga suksma dengan Krishna, menghadap Dewa Mahadewa untuk memohon senjata. Arjuna mendapat senjata sakti untuk membunuh Jayadrata esok harinya. Hari itu adalah hari ke-14. Demikian Jayadrata keluar dengan senang hati, dan pengawalan sudah tidak ada, dunia menjadi terang. Arjuna dengan gampang membunuh Jayadrata. Dan tiada berapa lama lagi, barulah matahari tenggelam. Dengan kematian dari Jayadrata perang menjadi tambah seru, sampai sama-sama membawa obor. Demikianlah cerita kematiannya Abhimanyu, yang berakhir dengan kematian Jayadrata. Bila dilihat pelaku perang tadi, saya dapat melihat sesuatu yang sering terjadi di Mayapada ini. Abhimanyu sebagai lambang kemuliaan yang dilahirkan oleh Subadra sebagai tenaga pengatur kehidupan di dunia yang dijiwai oleh unsur ketuhanan. Jiwa pengendali hidup duniawi yang dijiwai oleh suatu ilmu pengetahuan ketuhanan. Dengan demikian dapat menjadi hidup di dunia yang agung dan mulia. Namun dalam umur 16 tahun yang berarti sifat loba yang hanya mementingkan diri sendiri, sehingga menjadi lupa akan kenyataan dunia dan sombong. Kesombongan akan kemuliaan hidup itu, karena telah meninggalkan sifat kebijaksanaan. Tanpa kebijaksanaan akan dapat melahirkan tindakan-tindakan yang menyadarkan kebenaran pada diri sendiri. Ingat Sabta Timira 7 dikurangi 6 sama dengan 6. Dengan kesombongannya serta merasa dirinya lebih, dia akan selalu merendahkan orang lain. Dengan kesaktiannya itu dia berani bertempur sendiri tanpa didampingi oleh Arjuna, ayahnya. Bila telah sombong itu muncul, ilmu kebijaksanaan akan hilang, atau tak diperdulikan. Pengetahuan yang tak baik, pengarahan licik, pengarahan hidup duniawi, perasaan harga diri tak menjadi perhatian. Tingkah laku baik dapat dinodai. Jayadrata, keagungan dunia yang menjadi sasaran. Namun karena ilmu pengetahuan yang bijaksana sudah tidak ada, Abhimanyu tak dapat menang. Keagungan dunia yang materialis tak dapat dikalahkan. Oleh karena itu bila hendak mengalahkan sifat keagungan yang materialis dengan keagungan dunia yang mulia dan utama, hendaknya dapat mengalahkan putra Duryodhana yang pamrih, pengetahuan demi kepentingan sendiri, sifat licik, harga diri yang tak mau direndahkan, dan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Bila hal itu hidup dengan suburnya, maka sifat itu akan timbul sifat agung di dunia, berkuasa. Inilah yang menjadi kelengahan dari Abhimanyu untuk mengalahkan sifat agung yang tak baik, dan akan membawa kematian. Demi mendengar kematiannya Abhimanyu, Arjuna bersumpah dan akan dapat membunuh dalam sehari. Hari ke-14 dapat berarti catur. Catuari Arya Satyam. Dalam kepemimpinan orang yang bijaksana hendaknya tahu menyamakan, sama, membedakan, beda, memberikan, dana, dan menghukum, danda. 4 dalam pendidikan Hindu ialah, Brahmacari, Grehasta, Wanaprastha dan Bhiksuha. Bila dilihat kelas dalam masyarakat Hindu, Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra. Ilmu pengetahuan yang bijaksana dapat memenuhi fungsi dan kewajibannya semua. Bila keempat yang tadi dapat dipergunakan oleh ilmu pengetahuan yang bijaksana, 1, akan menjadi 1 ditambah 4 sama dengan 5.
5. Pancasila dan Pancanada atau Pancakatirta. 5 adalah pengetahuan hidup yang luhur yang dapat memenuhi seluruh kepentingan. Pada waktu sedang mengamuknya Arjuna, Yudhistira ditangkap oleh Drona. Pengetahuan bakti akan dapat diselewengkan oleh pengetahuan untuk kepentingan diri sendiri, egois. Namun sifat kejujuran yang luhur perasaan bakti itu dapat dikembalikan. Dengan menyatukan kekuatan pengetahuan dengan kekuatan Tuhan akan dapat menjumpai Dewa Mahadewa sebagai yang Maha Kuasa dengan kemahakuasaan Tuhan, akan dapat menemukan senjata, kekuatan untuk dapat mengalahkan rasa keagungan yang egois, atau akan dapat mengalahkan yang mau berkuasa sendiri. Walaupun kekalahan Jayadrata akibat kebutaannya akan kebenaran, dan setelah sadar akan mau menyadari, bahwa sifat itu adalah sifat orang yang gelap. Peperangan dilanjutkan dengan mempergunakan obor, berarti berusaha dalam kegelapan dan kebodohan dengan membawa pikiran yang terang. Untuk mengalahkan sifat gelap dengan pikiran terang dalam menuju keutamaan dunia. Pikiran yang teranglah yang menjadi obor dalam melanjutkannya. Kesembilan, Abhimanyu telah gugur. Sifat yang takbur telah hilang. Jayadrata telah kalah. Keagungan yang ingin kuasa sendiri telah lenyap dikalahkan oleh kekuatan yang maha kuasa. Pikiran sebagai obor sedang bertempur menerangi kegelapan. Gatotkaca muncul. Sekarang saya akan ajak dengan cerita gugurnya Gatotkaca sebagai panglima Pandawa yang sangat sakti, yang dapat terbang. Karena sebagai lawan yang sangat pandai dalam memanah. Karena dengan senjata konta pemberian Hyang Indra yang sangat sakti. Dalam pertempuran yang sangat seru itu, berakhir dengan gugurnya Gatotkaca. Pandawa marah pada Batara Krishna, dengan kekalahannya Gatotkaca. Namun setelah Batara Krishna menerangkan duduk persoalannya, Pandawa mau menerima dan berterima kasih. Diterangkan oleh Batara Krishna, bahwa senjata konta itu amat sakti dan dapat dipergunakan satu kali saja. Demi untuk keselamatan Pandawa, Gatotkaca harus dikorbankan, selamatlah Pandawa dari senjata konta karna. Terpaksa saya putuskan cerita Gatotkaca walaupun hanya singkat saja. Yang terpenting untuk mengetahui kematian setiap unsur dari pelaku yang sangat kuat. Gatotkaca sebagai perlambang tenaga yang maha kuat, yang merupakan kekuatan dari kepentingan diri sendiri dan dari kemauan beramal. Gatotkaca sebagai kekuatan kerja yang bersatu untuk kepentingan diri sendiri dan sosial telah bersatu padu. Namun hal itu akan dapat dikalahkan oleh kekuatan yang dibarengi dengan perasaan harga diri. Misalnya, hendak melakukan kerja amal. Beramal adalah sebagai alat untuk meninggikan atau mempertahankan harga diri. Kedua memang mempunyai keinginan untuk beramal. Ketiga, beramal adalah suatu ajaran kebenaran. Bila ketiga itu dapat dikonsentrasikan pasti akan dapat mengalahkan yang hanya terdiri dari dua unsur saja. Gatotkaca mempunyai dua unsur dari hal tadi. Jelaslah dia akan kalah. Namun hal itu hanya dapat dipakai satu kali saja. Berarti bila kedua kalinya ada orang yang sudah tahu akan latar belakangnya, tentu orang lain tak akan dapat membenarkannya. Dan tak akan dapat mengalahkan yang lain. Disinilah merupakan rahasia dari mengapa Gatotkaca itu diberikan oleh Krishna sebagai korban. Kesadaran akan dapat menerima. Ke-10. Sekarang lain lagi, Resi Drona masih hidup. Korawa belum merasa apa-apa. Pandawa masih khawatir. Mengingat kesaktian Drona. Sekarang saya akan ceritakan akan kematian Drona yang sangat sakti itu. Hari ke-15 Drupada mati, ketika diraba oleh Resi Drona. Resi Drona berunding dengan Arjuna, mengatakan bahwa Arjuna tak akan dapat mengalahkan Resi Drona. Batara Krishna tahu bahwa sulit untuk mengalahkan Drona. Beliau menyuruh agar Yudhistira mau berbohong, dan mengatakan bahwa putranya Aswatama telah gugur. Yudhistira tidak mau melakukan hal itu karena bertentangan dengan dharmanya. Untuk tidak terjadinya berita bohong, Bima mendapat akal. Bima membunuh seekor gajah yang bernama Aswatama. Dengan matinya gajah yang bernama Aswatama, barulah Yudhistira mengatakan di muka umum bahwa Aswatama asti, gajah, mati, dengan suara Aswatama yang keras, dan lemah pada kata gajah. Mendengar berita itu yang dikatakan oleh Yudhistira, Resi Drona percaya. Resi Drona pergi ke medan pertempuran dengan perasaan kesedihan dan bingung. Di sana kesempatan Drestadiumna memenggal leher sang resi dan seketika itu meninggal. Dengan kematian ayahnya, Aswatama sangat marah dan berjanji akan membunuh Drestadiumna. Drona mati pada umur 85 tahun.
Aswatthama mengumpulkan seluruh bala tentara Korawa yang sudah kocar-kacir, dan dengan senjata Brahmastra yang sakti untuk membakar Pandawa. Begitu lidah api mengejar bala tentara Pandawa, mereka lari tunggang langgang. Melihat keadaan yang demikian, Batara Krishna lalu memberikan perintah agar semuanya melepaskan senjata dan diam di tempat. Senjata Aswatthama tak dapat berbuat apa-apa. Senjata tersebut hanya dapat dipergunakan sekali saja. Dengan kenyataan yang demikian, hilanglah harapan Aswatthama untuk membalas dendam kepada Pandawa. Bila kita dengar semua cerita akan kesaktian Drona, kita akan bingung akan pengendalian serta kepemimpinan Krishna dalam mengatur siasat perang dalam mengalahkan musuhnya. Drona yang mempunyai pengertian pengetahuan demi untuk kepentingan sendiri, sangat sulit untuk dikalahkan. Sebab orang akan sulit menghilangkan kepentingannya sendiri. Siapakah yang mau mengalahkan ilmu yang dapat memberikan keuntungan diri sendiri? Tapi sayangnya pengetahuan demi untuk kepentingan diri sendiri melahirkan suatu akal yang tidak baik. Anggap saja dengan kata licik. Aswatthama memetik hasil dengan tidak berusaha sendiri. Kalau demikian tentu usaha orang lain. Jadi dengan mempergunakan orang lain yang melakukan usaha, dan dengan diam-diam mengambil hasilnya. Inilah yang saya maksudkan dengan sifat licik. Pengetahuan yang tidak dilandasi oleh Dharma akan takut sekali bila Dharma itu sendiri yang mengatakan, menyalahkan. Bila sifat licik yang dilakukan dan Dharma sendiri mengetahuinya, maka dia akan lemah. Pada waktu kepalanya sedang berpikir itu, datanglah Drestadiumna, etika agama, atau etika yang diajarkan oleh agama untuk memenggalnya. Tiada ada kesempatan baginya untuk mengelak lagi. Asti boleh berarti abu, dan boleh berarti ampasnya. Gajah berarti kekuatan bergerak. Hasil perbuatan licik adalah ampasnya bukan sarinya, atau kekuatan yang licik telah tidak bisa bergerak lagi, mati. Inilah yang dapat dinyatakan oleh agama. Dengan pengertian itu pantaslah, bila disadari, bahwa hasil dari perbuatan yang licik itu adalah merupakan ampasnya, sedang sarinya akan didapat oleh yang berhak memilikinya, atau perbuatan licik itu akan dapat dihindarkan. Sumber ilmu berbuat licik, Drona, itu, kebingungan dengan penuh penyesalan. Kesempatan ini saat yang paling baik bagi agama untuk melenyapkan sifat licik dan mengarahkannya kepada kekuatan Dharma. Dengan diketahuinya sifat licik itu, tak dengan bergerak lagi, pengetahuan yang dapat mengajarkan untuk berbuat licik, perbuatan licik itu akan marah. Dia akan membenci agama sebagai penghalang. Dia akan melampiaskan amarahnya, Brahmastra, namun dengan sifat acuh tak acuh, dengan tidak akan melawannya, atau membiarkan kemarahannya yang dikeluarkan itu, pasti akan reda dengan sendirinya. Bila ada orang marah sekali tak usah dilawan, dan lawan dengan diam. Itulah nasihat Krishna yang dapat saya petikkan. Lain kali dia, tidak akan marah dengan begitu saja, karena tak ada yang menghiraukan. Inilah selintas pandang yang dapat saya carikan dari hakikat yang terpendam dalam gugurnya Drona. Umur 85 adalah, dalam sifat perbuatan lahirnya mengikuti ajaran panca indria dengan astangika marganya yang terampil, dan dengan kesadaran beragama, pengetahuan yang tak baik itu dengan sendirinya akan dapat disingkirkan. Bila belum percaya dengan agama dan Tuhan, selama itu sifat pengetahuan yang dimiliki selalu akan tumbuh dengan subur. Hanya Dharma yang dipercaya. Hanya Dharma yang dapat mengalahkannya. Oleh karena itu bila taat akan agama, pasti ilmu untuk kepentingan sendiri itu akan dapat dikalahkan. Sifat licik itu tidak akan mati, dan hidup sepanjang zaman. Ke-11. Bhisma telah gugur, Drona, Jayadrata, juga telah gugur. Sekarang akan disusul oleh Dusasana. Nah, sekarang saya akan lanjutkan dengan cerita gugurnya Dusasana, adiknya Duryodhana. Hari ini adalah hari yang ke-16. Pada hari ini yang menjadi panglima perang adalah Karna. Kereta Karna akan dikusiri oleh Salya. Pada malam ke-17, Karna menetapkan akan berhadapan dengan Arjuna. Namun antara Salya dan Karna terjadi percekcokan, karena merasa dirinya direndahkan. Karna dicaci maki habis-habisan. Atas permintaan Duryodhana agar seimbang kekuatannya, melawan Arjuna yang dikusiri oleh Krishna. Salya mengalah dan mau mengusiri kereta sang Karna. Salya juga ingat akan janjinya akan tugas yang diberikan Yudhishthira kepadanya. Dalam perang permulaannya, Yudhishthira dapat diundurkan. Kereta Yudhishthira dapat dihancurkan. Bima membalas dengan memukul Karna dengan gadanya sehingga Karna pingsan. Karna dibawa keluar.
Namun tiada beberapa lama Karna sehat kembali. Karna kembali lagi ke medan, dan berhadapan melawan Yudhishthira, Nakula dan Sahadewa. Pandawa dapat dipukul mundur. Akan tetapi Bima lagi mempergunakan gadanya untuk memukul Karna, dan Karna dapat diundurkan kembali. Setelah Arjuna dapat menundukkan Aswatthama, dan segera mendapatkan kakaknya Yudhishthira. Karena terjadinya kesalahpahaman antara Arjuna dengan Yudhishthira, mengenai kembalinya Arjuna, dikira Arjuna telah dapat mengalahkan Karna dalam sehari. Namun atas penjelasan Krishna sebagai alat pendamai Arjuna, kembali menyadari dirinya dan segera meminta maaf. Dalam hal ini Krishna menyarankan sebagai apa yang dimaksudkan oleh Yudhishthira, agar Arjuna mempergunakan gandewanya. Yudhishthira merasa telah mengeluarkan kata yang tak layak kepada adiknya, bermaksud akan meletakkan jabatannya. Namun atas nasihat Krishna dapat diurungkan. Dan pada waktu itu Arjuna mengucapkan sumpahnya yaitu sebelum dapat mengalahkan Karna, dia tak akan pulang. Pertempuran makin sengit. Bima dapat berhadapan melawan Dusasana. Bima dapat memukul Dusasana dengan gadanya, sehingga Dusasana rebah. Begitu Bima ingat akan sumpahnya, segera dia menusuk dada Dusasana serta memenggal lehernya dan segera minum darahnya. Begitu juga dengan Dewi Drupadi dapat berkeramas darah Dusasana atas penghinaan akan dirinya pada waktu permainan judi dahulu. Setelah agak banyak saya bercerita mengenai gugurnya Dusasana yang dimulai dengan pertempuran antara Pandawa melawan Karna. Dan setelah saya lihat pelaku-pelakunya yang langsung menyangkut gugurnya Dusasana, dapatlah saya akan mengambil suatu kesimpulan. Adapun kekalahan perbuatan yang tidak layak dan jahat itu, Dusasana, melawan Bima sebagai tenaga amal yang suci. Pertama dimulainya turunnya Karna yang mudah tersinggung dengan perasaan harga dirinya. Perasaan harga diri tak akan dapat begitu saja dihilangkan dengan kekuatan tanpa pamrih. Sifat pamrih demi kepentingan harga diri akan dapat muncul lagi. Perasaan harga diri yang dikendalikan oleh perasaan indria akan menikmati kelezatan dunia sebagai pemuas indria, langsung melawan Arjuna dengan panah naganya. Naga adalah tali hidup, adalah ingin dapat memenuhi agar si badan jasmani dapat tetap hidup. Namun karena Salya yang telah membantu Pandawa dengan jalan rahasia, panah tersebut hanya dapat mengenai gelung Arjuna. Dengan harga diri yang bersifat indria dengan alasan mempertahankan hidup, hanya dapat memalukan ilmu kebijaksanaan saja. Namun tak dapat mengalahkannya. Sifat perasaan harga diri itu akan dapat mengalahkan, atau dapat menyingkirkan kebenaran dari Dharma, Bima dengan kekuatan karma yang tanpa pamrih itu dapat mengundurkan perasaan harga diri. Dengan amal dapat juga menekan munculnya perasaan harga diri. Nakula Sahadewa tak dapat berbuat apa-apa. Dengan dasar kewajiban mengisi keperluan badan yang sehat dan segar tak dapat menekan perasaan harga diri. Hanya dengan kekuatan amalah yang dapat menekannya. Dalam mengalahkan perasaan harga diri yang takut direndahkan, terjadi pertengkaran antara pengetahuan dan pengertian Dharma. Ajaran Dharma menasehatkan, dengan ilmu yang bijaksana akan dapat menekan harga diri itu. Namun atas kebenaran akan kenyataan keduanya dapat didamaikan. Perasaan harga diri yang takut direndahkan, menyulap dirinya setelah tidak mampu menjalankan kekuatan amal. Perbuatan yang tidak baiklah yang muncul dalam diri. Kekuatan amal akan langsung dapat mengalahkan kekuatan dari etika yang tak baik. Dengan matinya Dusasana si etika yang tak layak itu, menjadi lenyap. Drupadi sebagai pemangku serta pelaksana dari kewajiban hidup di dunia akan senang dan dapat memenuhi janjinya akan memberikan kehidupan yang sejahtera, setelah sifat yang tidak baik itu dikalahkan. Menjelang malam ke-17, berarti awal lenyapnya perasaan harga diri yang loba dan sombong. Ke-12, marilah saya lanjutkan cerita gugurnya Karna. Dalam cerita tadi Karna belum dapat dikalahkan. Karna sangat kuat. Malah Pandawa hampir dapat dilumpuhkan, kecuali Bima. Arjuna dengan senjata gandewanya akan dipergunakan. Krishna akan lebih awas. Salya akan dapat memainkan peranan rahasianya lebih baik. Walaupun Karna mempunyai kesaktian yang tak terkalahkan, namun senjata saktinya telah tak ada lagi gunanya senjata Kunta. Senjata naga sudah tak mempan lagi malah tak akan lagi dipergunakan. Tinggal kepandaian saja. Dengan isyarat dari Krishna yang diterima Salya, dengan senjata gandewanya Arjuna menghujani Karna dengan panah, akhirnya Karna gugur. Karna marah, sebelum menemui ajalnya, karena Arjuna melepaskan anak panahnya pada waktu Karna sedang memperbaiki keretanya.
Krishna yang menjawab dengan kata-kata antara lain, bahwa karena hanya dapat mengatakan keutamaan, tetapi tak dapat melaksanakannya, dan ucapan yang demikian tak ada gunanya. Dan karena sebagai satria yang tangguh akhirnya gugur, ketika itu waktu matahari hampir tenggelam. Pertempuran pun terhenti. Melihat kematian Karna sebagai seorang tak pernah mundur, sesuai dengan jiwa satria yang dimilikinya. Dengan mengikuti jalan ceritanya sendiri dapat saya berikan mengapa matinya karena perbuatan kusirnya sendiri. Hal ini tiada lain karena kedua-duanya adalah mempunyai persamaan dan mempunyai perbedaan. Persamaan adalah bahwa keduanya adalah terikat oleh perasaan. Yang satu menyangkut harga diri dan yang satu lagi perasaan kenikmatan hidup. Keduanya sama ingin menguasai yang lain dan tak satu pun ingin mengalah. Namun karena yang berkuasa adalah Duryodhana, dan atas kehendaknya Salya mau menurut. Kenikmatan hidup masih dapat ditundukkan dengan ajaran Dharma. Namun perasaan harga diri tak akan tunduk pada Dharma, malah berani melawannya. Itulah sebabnya dia mau menolong Dharma dengan jalan rahasia. Sifat mempertahankan diri tidak akan mau tunduk begitu mudah. Tak mudah akan menghilangkannya. Pengetahuan, kesehatan badan, dan keselamatan badan tak akan diperdulikan asal diri dapat menang. Malah seperti yang saya jelaskan, akan berusaha dengan sekuat tenaga, walau dengan tindakan yang salah sekalipun, asal dapat menyelamatkan harga dirinya. Setelah semua usaha menyelamatkan harga diri dengan segala tindakan atau dengan segala yang ada padanya, barulah dia akan mau menyerah. Namun dengan memberikan kenikmatan indria atau dunia, yang dapat melupakan diri itu telah dikendalikan oleh perasaan kenikmatan nafsu indria, barulah si harga diri akan dapat melupakan dirinya alias dapat hilang. Setelah harga dirinya dapat dikendalikan oleh perasaan ingin akan kenikmatan, barulah dapat memberikan usaha yang positif. Setelah mengalami kesengsaraan badani, barulah ilmu pengetahuan itu akan dapat mengalahkannya. Misalnya akibat kenikmatan minuman yang dinikmati dengan leluasa, sehingga menimbulkan badannya sakit, barulah dia tunduk, walaupun masih mengomal. Dengan seringnya diperingati oleh ilmu, barulah dia dapat menerima dengan kesadaran. Tanpa itu akan sulit. Ini pun perlu pengarahan yang tepat. Gandewalah, sebagai senjata Arjuna yang dapat mengalahkannya. Bila tidak demikian jangan mencobanya. Ke-13. Hanya sekian dahulu ulasan yang dapat saya berikan, karena hampir sebagian besar telah dijelaskan di muka. Lebih baik kalau saya melanjutkan dengan kematiannya Salya. Salya juga panglima perang yang tangguh. Mempunyai kesaktian yang melebihi Karna. Jadi Pandawa sangat khawatir akan kesaktiannya Salya. Namun karena ada maksud baik dari Salya yang tak mau membela Korawa, tetapi karena telah terkena tipu, demi harga dirinya sebagai seorang satria, badannya dia serahkan kepada Korawa. Dia pun akan menunjukkan sifat satrianya dalam medan pertempuran. Dia tak akan mau, kalau dia dipandang pengkhianat yang secara nyata. Akhirnya atas nasihat Krishna, dengan mengirim utusan, Nakula, untuk meminta rahasia kematiannya. Nakula berhasil baik, dan Salya mau memberikan. Hanya Yudhistiralah yang akan dapat mengalahkannya. Yudhistira menghadapi Salya. Salya pun tahu dirinya akan menemui ajal. Dengan senjata Kalimosada akhirnya Salya gugur. Dengan demikian habislah kekuatan Duryodhana yang diandalkan. Bila saya melihat dengan gugurnya Salya sebagai panglima yang tangguh, lemahlah kekuatan Korawa. Sebelum saya menceritakan gugurnya Duryodhana, terlebih dahulu saya akan menyelesaikan memberikan ulasan mengenai gugurnya Salya terlebih dahulu. Seperti apa yang saya jelaskan tadi, pada waktu kematiannya Karna, Salya mempunyai persamaan dengan Karna. Cuma ada lainnya Salya adalah perasaan kenikmatan. Nakula adalah merupakan badan wadahnya. Atau tempatnya sendiri. Mari saya umpamakan Nakula itu adalah makanan yang lezat. Kelezatan berada pada makanan tadi. Salya adalah dorongan keinginan untuk menikmati kelezatan. Bagaimana mungkin akan mendapatkan kelezatan itu, tanpa dengan makanannya? Dalam pertempuran Pandawa selalu merasa kewalahan. Turunlah Batara Krishna. Dengan sendirinya dia akan lebih baik menyerah bila dibandingkan dengan membunuh Nakula. Dengan membunuh Nakula, makanan, berarti menghilangkan kelezatannya. Lalu apa yang hendak dicari, bila Nakula telah mati, namun jiwanya akan dia serahkan kepada Pandawa. Namun bagaimana caranya? Lihatlah pada kematian Karna dan nantinya dengan kekuatan serta penyerahannya yang bijaksana. Perasaan harga diri akan lenyap dengan sendirinya.
Dan dengan kekuatan agama dari Dharma, dengan kekuatan dari ajaran Kalimosadanya akan dapat mengalahkannya. 5 itu menjadi obatnya. Bila saya ambilkan 5 obat sebagai alat agama atau sumber agama yang akan menjadi obatnya agar sifat selalu ingin menikmati kenikmatan dunia maya ini adalah Caturveda dengan Bhagavad Gita. Inilah yang dapat menghilangkan perasaan yang selalu ingin memberikan kepuasan indria. Dengan ajaran agama lenyaplah kekuasaan indria. Ke-14, itulah sebagai bahan dalam berpikir agar dapat hidup tentram. Tinggal Duryodhana. Marilah saya ajak melihat akan kebingungan Duryodhana, setelah kehilangan panglima-panglima perang yang diharapkan untuk dapat menolong menegakkan kerajaan Korawa. Prajurit Korawa terpilih hanya tinggal 3 orang, Krepa, Aswatthama, dan Kartamarma. Duryodhana meninggalkan medan pertempuran dan bersembunyi dalam telaga. Demi melihat Duryodhana meninggalkan medan, ketiga prajuritnya mencari dengan diikuti oleh Sanjaya. Ketiga orang tadi mengajak agar pertempuran dilanjutkan. Namun Duryodhana menolak dengan alasan sudah lelah. Orang-orang yang kebetulan mendengar percakapan tadi, antara Duryodhana dengan ketiga prajurit Korawa tadi, melaporkan pada Pandawa. Para Pandawa segera menuju tempat itu dan mendekatinya. Yudhishthira mengajak untuk berperang. Terjadilah tanya jawab antara Yudhishthira dengan Duryodhana. Duryodhana menolak dengan alasan bahwa dia telah lelah dan perlu mengasuh. Kedua segalanya telah rusak, dan dia dengan rela akan masuk hutan. Seterusnya Duryodhana dengan rela menyerahkan kerajaan Hastina kepada Yudhishthira. Keempat, dia tak mungkin akan melawan musuh yang lengkap dengan persenjataannya. Bila Pandawa suka maju satu persatu, Duryodhana akan mau berperang. Demi mendengar kata-kata itu, Yudhishthira menyanggupinya dan akan memberikan senjata. Bimalah sebagai lawannya. Pertarungan antara Bima melawan Duryodhana diadakan di Tegal Kurukshetra dengan perang tanding yang disaksikan oleh Baladewa. Perjanjian yang diadakan bersama-sama tak boleh memukul sebelah bawah pinggang. Pertarungan sengit sekali. Kedua-duanya sama kuat dan ahli. Batara Krishna demi melihat keduanya tak ada yang kalah dan menang, memberikan isyarat agar Arjuna menepuk paha kirinya. Setelah Bima melihat Arjuna menepuk paha kiri, segeralah Bima memukul paha kiri Duryodhana. Rubuhlah Duryodhana. Demikian Duryodhana rebah, Bima segera mendekati Duryodhana dan memperingatkan, pada waktu memberi malu Drupadi, menepuk-nepuk paha kiri. Dan juga menginjak kepala Duryodhana. Yudhishthira marah melihat tindakan Bima lalu memperingatkan akan tindakannya, karena Duryodhana adalah saudara tua, walaupun dia sebagai musuh. Baladewa marah, dan akan memukul Bima, namun dapat dicegah oleh Krishna, dengan menjelaskan duduk persoalannya. Batara Krishna mendekat dan mempersalahkan Duryodhana, sebagai penyebab terjadinya perang Bharatayuddha dan hancurnya keluarga Kuru. Duryodhana menjawab, bahwa dia telah puas. Kepuasannya disebabkan, apa yang dicita-citakan telah tercapai. Dia tolak menjadi raja besar yang dihormati, dan kawan-kawan yang dicintainya telah hancur bersama dia sendiri. Walaupun Pandawa menang dengan menerima kerajaan yang telah rusak binasa. Hastina menjadi hak Pandawa. Pada waktu itu Duryodhana masih hidup. Setelah Pandawa pulang ke pesanggrahan, Krishna memperingati Arjuna agar turun dari keretanya, lalu diikuti oleh Batara Krishna sendiri. Demikian Batara Krishna turun, kereta menjadi abu dan simbol kera putih pada bendera Arjuna hilang. Melihat keajaiban itu, Arjuna bertanya. Batara Krishna menjawab, selama kereta ini aku naiki dia tidak akan hancur. Sebenarnya dulu telah hancur kena panah sakti anugerah dewa. Demikianlah kesaktian Batara Krishna yang menjadi pemimpin dan pelindung para Pandawa. Selesailah perang Bharatayuddha itu. Setelah kita sama mengetahui dan membaca gugurnya Duryodhana, maka tamatlah perang Bharatayuddha di Tegal Kurukshetra. Tinggal sekarang mencari apa yang terkandung di dalamnya. Duryodhana sebagai kakak tertua yang menjadi Raja Hastina. Kakak tertua di Hastina mengandung maksud bahwa keterikatan akan materi, dunia, adalah merupakan dorongan jiwa yang pertama, semenjak lahir. Tanpa dorongan itu tak mungkin akan dapat hidup. Pergi bersembunyi di telaga atau pergi menyelinap dengan kepentingan karena masih hidup. Yang perlu materi untuk mempertahankan hidup. Namun pandangan sifat licik itu muncul dalam pelaksanaan trikaya. Kartamarma sebagai alat untuk kepentingan kepuasan nafsu. Bima sebagai sifat tidak terikat.
Sifat terikat dan tidak terikat bertempur mengadu kekuatan. Sumber kekuatan menyaksikan, Baladewa. Pengendali kebenaran, Krishna. Kebijaksanaan yang benar dapat memberikan keharusan bertindak daripada sifat beramal menyalahkan materi, paha kiri, dengan secara paksa. Dengan kekalahan keterikatan itu berarti telah tergantinya kekuasaan pada materi, namun Dharma si pemegang kewajiban hidup menjadi marah atas tindakan Bima menginjak kepala Duryodhana. Inilah suatu tindakan keliru yang diperbuat oleh Bima. Sifat-sifat beramal, agar jangan seperti Bhisma, maka wajarlah kalau Dharma itu sendiri akan menyalahkannya. Sifat keterikatan harus juga mendapatkan penghargaan. Berarti keterikatan itu menyebabkan adanya daya tarik untuk selalu berusaha akan mendapatkan materi. Dengan materi yang ada, barulah dapat beriatnya dan juga untuk mempertahankan. Kepala adalah kehormatan. Benarlah bila Dharma marah dan memberikan peringatan kepada Bima. Dengan kekalahan sifat menerima, ketergantungan, ilmu pembinaan hanya untuk kepentingan diri sendiri, duniawi, tingkah laku, usaha yang tidak baik, perasaan mudah tersinggung dan berprasangka, sifat keakuan, perasaan ingin berkuasa, untuk menikmati dunia sebagai pemenuhan nafsu indria. Lenyapnya sifat keterikatan akan materi sebagai penyebab kesengsaraan lahir batin. Setelah sifat keterikatan itu lumpuh, kebahagiaan di ambang pintu dengan Yudhistira masuk surga. Seperti yang diceritakan, tinggal masih 3 orang. Bila semua sifat yang tersebut atau yang dibawakan Bhisma sebagai wadahnya, Drona dengan pengetahuan yang pamerih, Jayadrata dengan kekuasaannya serta keagungannya, Dusasana dengan tindakannya yang salah, karena hanya untuk mempertahankan harga diri, Salya yang terikat akan kenikmatan dunia, gugurlah Duryodhana yang membawa lenyapnya, kekayaan yang didapat dengan jalan tidak baik. Namun tak usah saya ulas terlalu panjang, karena Duryodhana sudah dijelaskan di muka dengan panjang lebar. Krishna sebagai tenaga atau jiwa dari wadah ilmu pengetahuan dengan pikiran kesucian, kerak putih. Setelah selesai dengan Bharatayuda, dan bila ada waktu dan Ida Sang Hyang Widiwasa mengizinkan, akan saya lanjutkan dengan Yudhistira menjadi raja, sampai akhir cerita dari Mahabharata yang menjadi pedoman saya.